Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan SMA Islam Al-Falah Jambi dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif oleh salah satu CGP dari Ibu Patricia Merli. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Elviana kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan yang saya hormati Bu Patricia Merli yang dalam hal ini sebagai PGP dalam diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMA Islam Al-Falah. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita yaitu Bu Patricia Merli sebagai PGP di SMA Islam Al-Falah. Dan salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita untuk diseminasi budaya positif ini nanti kita akan dengar apa saja paparan dari CGP yang disampaikan oleh Bu Patricia Merli mengenai budaya positif yang terutama yang ada di sekolah ini. Jadi kita nanti dengar dulu pemaparan dari budaya positif ini. Nanti kita akan lihat apa saja yang akan kita terapkan yang ada di sekolah kita ini untuk menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Jadi kita dengar sama-sama Bapak Ibu untuk kita ambil apa yang terbaik sebagai kita lihat dari budaya positif yang ada di SMA Islam Al-Falah. Cukup hanya ini yang akan saya sampaikan. Ya, kita dengar bersama-sama Bapak Ibu untuk pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Patricia Merli tentang budaya diseminasi budaya positif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Elviana. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan pemaparan materi dari Ibu Patricia Merli mengenai diseminasi budaya positif. Kepada Ibu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buat suasananya tidak usah terlalu kaku. Tidak boleh disenggol. Kita buat suasananya tidak usah terlalu kaku. Namun pastinya informasi ini cukup serius, terutama bagi kita semua untuk Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif di sekolah kita. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih banyak sudah bisa bergabung di sini untuk melihat paparan ini. Baik, tanpa kita memperpanjang mukadimah, alhamdulillah pada hari ini saya ingin berbagi mengenai materi yang telah kami pelajari selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Kali ini materi yang akan saya bagikan mengenai budaya positif, Bapak Ibu ya. Jadi ini materinya. Yang pertama, nah ini dia ada 6 sebenarnya, ini menunya. Ya. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ini menunya ada 6. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, ini adalah konsep intinya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah.
Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Saya yakin di antara keenam ini sebenarnya sudah kita laksanakan, cuma terkadang kita tidak sadar bahwa telah melaksanakannya. Kita lanjut. Baik, untuk yang pertama mengenai kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya sebagai manusia itu kita memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan dari seorang manusia, baik itu sebagai manusia dewasa maupun juga anak murid kita, manusia yang masih dikategorikan anak-anak. Ini adalah dasar kebutuhan dari seorang manusia. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bahwa seseorang, terutama seorang murid, karena kita berbicara dalam lingkup sekolah, apabila ada sesuatu hal yang mereka langgar, nah sebenarnya mereka tuh gagal memenuhi kebutuhan dasar diri mereka. Kita lanjut, kita lihat. Nah ini ada studi kasus dulu Bapak Ibu ya. Meskipun udah siap, mari sama-sama kita coba lihat terlebih dulu. Ada Ibu Zulaika, guru wali kelas fase E2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dan jika Bapak Ibu di sini menghadapi situasinya seperti Ibu Zulaika, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini atasnya Tommy, bawahnya Doni, ganti nama ya. Mungkin namanya Tommy Doni siapa gitu ya. Oke, siapa kira-kira yang Bapak Ibu ada yang mencoba untuk memberikan pendapatnya, boleh? Kasusnya sepele sebenarnya, sepele dan sering terjadi sama kita ini, meminta bekal temannya secara paksa. Kalau Bapak Ibu menjadikan dirinya Ibu Zulaika, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Sebagai guru dulu, apa yang akan kita lakukan? Nanti baru kita lihat apa sih alasan dari si Tommy. Oke, silakan Pak Dimas. Kalau saya bisa diposisikan ada siswa saya seperti itu, yang pertama akan saya panggil dulu siswa tersebut, akan mengobrol secara langsung dan ingin mengetahui secara personal tentang latar belakangnya seperti apa. Karena kita nggak tahu kan, kenapa dia bisa sering meminta bekal makan siang pada temannya. Apakah mungkin dia tidak punya uang untuk membeli makanan, atau memang dia sukanya seperti itu, atau alasan dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui permasalahan awal dan latar belakang kenapa siswa tersebut bisa melakukan hal itu. Oke, jadi memang kita harus lihat terlebih dulu latar belakangnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita memposisikan diri jadi Tommy, tadi kan kita jadi muridnya, tadi Pak Dimas sudah bilang kita harus tahu latar belakangnya ada apa sebenarnya. Tapi sekarang coba kita ganti, kita jadi Tommy. Ada yang mau mencoba memberikan ini? Pak Dianto mungkin? Boleh Pak Dianto. Tapi Pak Dianto nggak pernah kan Pak Dianto ke sekolah kan ngerebut makanan temennya. Sekali. Nah sekarang kita lihat yang dulu pernah jadi pelaku nih ya. Nah bagaimana? Karena udah pernah jadi pelaku pasti tahu nih alasannya kalau memposisikan diri sebagai Tommy. Gimana? Namanya Tommy Sardoni. Iya, Tommy Sardoni. Di atas namanya Tommy, bawah namanya Tommy. Sering memang dipanggil Doni. Mungkin kalau untuk analisanya, sepertinya si Tommy Sardoni ini ya memang ibunya kayaknya jarang masak ketika pagi. Iya, Jarang sarapan. Kemungkinan ketika ibunya jarang masak pagi, terus duitnya mungkin dibelikan untuk peralatan sekolah mungkin. Jadi dia
jarang untuk bisa jajan. Akhirnya ketika dia minta baik-baik tidak dikasih, akhirnya dengan sedikit paksaan, itu ada sedikit paksaan itu. Iya benar, dengan sedikit paksaan. Ya, mungkin itu analisa saya, Bu. Pengalaman sendiri ya. Antara pengalaman sendiri ya, pengalaman sendiri dulu. Kalau dulu jadi orang tuanya, ibunya tidak bisa untuk bikin bekal gitu ya, pada akhirnya memaksa untuk mengambil bekal teman. Oke, jadi jauh sebenarnya ada banyak sekali indikasinya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Sebenarnya ada beberapa alasan ya. Yang pertama, alasan pertama nih, karena ia lapar dan orang tuanya membawakan bekal ya. Baik, benar. Seperti yang tadi disebutkan, tidak membawakan bekal. Jadi kebutuhan dasar dari si Tommy untuk bertahan hidup, jadi salah satu kebutuhan dasar kan bertahan hidup, itu dia pada akhirnya meminta sama temannya. Karena kalau tidak bertahan, kita bisa lenyap berarti ya. Karena kan berarti tewas ya. Jadi caranya supaya tetap bertahan, salah satunya dia butuh makan. Ini adalah kebutuhan yang pertama. Kemudian alasan kedua. Nah, ini dia. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru, gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Maka kebutuhan dasar Tommy yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini cukup kompleks sebenarnya ya. Ketika pada akhirnya kalau kita bilangnya sekarang anak-anaknya berarti caper ya, cari perhatian. Cari perhatian. Cuma sayangnya kenapa harus bekal temannya dia? Ini kebutuhan yang kedua adalah dari segi kasih sayang. Kebutuhan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Ya, bisa ya. Jadi supaya dia nampaknya tuh berkuasa. Jadi kalau misalnya dia ngambil secara paksa, temennya kan takut, otomatis kan ngasih kan, jadi dia punya kekuasaan atas temannya. Nah, ini kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat, bisa jadi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, karena ibunya bawa bekal itu terus, jadi dia pengen mencoba makanan dari temannya yang beraneka ragam, sehingga dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan, rasa bosan. Mungkin dibelikan sama orang tuanya nasi goreng terus setiap hari. Walaupun mungkin hari ini nasi goreng teri, besok nasi goreng pete, tapi intinya nasi goreng. Jadi dia bosan ya. Maka dari itu, karena dia merasa bosan, tuntutannya dia pengen sesuatu yang berbeda. Jadi dia pengen bebas. Dan yang selanjutnya, karena ia melakukannya iseng, ingin menikmati ekspresi wajahnya yang teman-temannya yang kesal. Bagaimana kalau misalnya diambil makanannya dan ekspresi temannya itu menurut Tommy adalah lucu, dan hal ini menjadi kesenangan bagi Tommy. Ini ada gangguan berarti si Tommy ini sebenarnya ada gangguan psikologis, ada lain ini ya. Jadi tapi itu bisa karena memang ada ya anak-anak kita tuh supaya ada ekspresi dari temannya, dia bikin sesuatu yang aneh-aneh. Ini contohnya seperti ini. Ini ada loh, ini ada Bapak Ibu ya, memang ada ini ya. Kita bisa lihat loh, ada anak yang Bu kami nih jahit itu sama dia nih Bu, tapi itu dapat tuh. nah itu salah satu contoh ya. Sepatu teman jadi ngadu kan yang. Tapi begitu nanti dia ketawa tuh, iya. Jadi itu dia senang jadi mainan buat dia sendiri. Nah itu adalah kebutuhan dasar dari seorang murid. Ada 5 tadi. Pertama bertahan hidup, kemudian karena dia butuh perhatian, butuh kasih sayang, selanjutnya karena kesenangan, dia bosan. Nah ini adalah hal-hal yang menjadi alasan mengapa siswa seperti itu. Ini dekat sekali sama kita ya kejadiannya. Nah dari itu dulu yang tadi. Kira-kira ada yang bertanyakan Bapak Ibu dari 5 hal yang menjadi faktor dasar tadi. Bebas, dia merasa berkuasa, dia merasa senang, dia butuh kasih sayang, terus habis itu bertahan hidup. Dan di siswa kita itu ada ya, kelihatan ada sebenarnya. Jadi sebenarnya kita pun juga tidak boleh langsung memberi cap kepada mereka, tapi pahami dulu ada apa sih sama mereka. Jangan langsung
kasih tahu bahwa oh anak ini caper atau bagaimana, lihat dulu apa latar belakangnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Bisa. Kita lanjut, nah ini dia disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan dalam dirinya, bukan akibat paksaan, karena pujian ataupun hukuman. Misalnya kita datang tepat waktu, apa memang karena kita menghargai diri kita sendiri, atau karena takut sama hukuman, atau karena dipaksa, atau karena pujian. Nah, kalau yang akibat paksaan, pujian, hukuman ini adalah faktor eksternal. Sedangkan disiplin diri itu yang mau dituntut adalah faktor internal. Motivasinya secara internal dari dalam diri. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada permainan. Berpasang-pasangan, ini sayangnya Pak Dianto terlalu jauh sama Pak Dimas ya. Coba agak mendekat, nanti Bu El bisa sama kita. Ya, kita coba. Jadi Bapak Ibu ini caranya boleh duduknya ada pada depan sama temannya. Caranya gampang. Dikepalkan tangannya, ini kenapa jauh banget? Boleh lah mendekat ya. Jangan seperti sedang bermusuhan. Ganti-gantian nanti ya. Nanti ganti-gantian ini, ganti-gantian. Jadi tangannya dikepal, Bapak Ibu seperti ini dikepal. Terus habis itu, bayangkan di dalam kepalan itu ada harta berharga yang tidak boleh diambil sama orang lain. Jangankan diambil, diintip aja nggak boleh. Kemudian, nah misalnya tuh Pak Dimas sama Pak Dianto, misalnya Pak Dimas dulu, berarti Pak Dimas boleh ngerayu Pak Dianto bagaimana caranya supaya terbuka. Boleh, mau dipaksa dia, mau dipaksa, mau dibujuk, mau dihardik, mau diintimidasi, bagaimana caranya supaya kepalanya terbuka. Coba yang ini juga cobain, misal Bu Revi sama Bu Salmina. Siapa dulu lah? Dirayu dulu atau Bu Revi? Pokoknya intinya ini sesuatu yang berharga. Kira-kira kalau dirayu apakah terbuka? Dirayu pakai apa tuh? Apa Pak Dianto? Oh dikasih itu dilihatin rekeningnya. Dilihatin rekening berapa isinya, berapa mau ditransfer kira-kira. Nah, kira-kira apakah terbuka? Boleh, mau dia apakah mau ditawarin uang? Boleh, terserah gimana caranya ya. Nah, coba selama 10 detik. 10 detik. 10 detik. Boleh 10 detik? Oke. Sudah gantian sekarang, gantian. Pak, terbuat Pak. Ayo gantian. Dikasih. Boleh mau ditawarin buah, mau ditawarin minuman, ditawarin makanan. Taruh 10 detik. Misal tadi Pak Dianto, berarti Dimas lagi. Masih kebuka apa enggak? Apakah menyerah atau ya sudah? Apa nih lawannya? Dah akan. Penawaran lah. Ada saya dapat aku main kotor-kotoran deh. Boleh dikasih. No. Serius Pak Dimas sama Pak Dianto. Serius ya. No. Kemuru. Iya, baik. Apa yang terjadi? Kira-kira apakah ada yang menyerah, membuka genggamannya? Tawaran tidak cocok. Ditawar berapa memang? Ditawar berapa? Baik, kita lihat ya kemungkinannya. Kita akan melihat mengenai kontrol di sini Bapak Ibu ya. Jadi permainannya sebenarnya gampang, tapi ini ada sesuatu yang kita pelajari. Misalnya tadi antara Pak Dimas sama Pak Dianto. Apakah guru A atau B mau membuka kepalanya dan apa alasannya? Jadi Pak Dianto sama Pak Dimas membuka kepalan? Enggak. Saya enggak. Pak Karena Dianto? enggak juga. Ya juga alasan Pak Dimas? Tawarannya tidak cocok. Lalu Pak Dianto? Hak. Hak ya, hak. Kalau Bu Revi? Apa? Bu Revi dibuka
alasannya? Enggak tahu. Ibu, alasannya juga enggak? Ya, kenapa alasannya? Apa kamu? Kamu tidak berminat. Tidak tahu punya orang ya, punya sendiri saja. Baik, berarti apa soal dari Bapak Ibu semua ya lebih memilih yang ini ya, nomor 2 ya, tetap menutup kepalanya, tidak mau membuka. Nah, kita lihat. Nah, ini dia tentang kontrol, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sendiri sama siswa itu juga memegang kontrol atau kendali. Yang pertama, ada beberapa hal ini yang menjadi salah persepsi atau miskonsepsi yang mengenai teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini kalau diibaratkan, kalau permainan apa ini, sulap ya. Itu kayak ada tangan, kemudian nanti digoyang-goyang seperti itu. Nah, ilusinya guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Hal-hal yang tadi misalnya kita ngasih saran apa itu, kita pikir itu bakal bisa merayu orang. Jadi itu dianggap positif dan efektif serta bermanfaat. Ilusi ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini nanti akan ada kaitannya lagi nih Bapak Ibu ya sama materi selanjutnya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang hati-hati kita nih. Pertama, kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid. Kita bisa kontrol. Kamu harus kerjakan A, B, C, D. Bisa kita anggap. Kedua, kita bisa kontrolnya itu lewat penguatan positif dan dianggap bermanfaat. Dibujuk ini berarti ya, pakai pembujukan. Seperti tadi, misalnya Pak Dian tuh sama Pak Dimas dibujuk. Berapa bertransfer gitu kan. Dan yang ketiga ini kritik. Dianggap bisa membuat merasa bersalah. Kita akan membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Ini akan ada kaitannya nanti dengan selanjutnya. Dan terakhir, dipaksa. Dianggap bahwa orang dewasa ini bisa untuk memaksa, berhak untuk memaksa. Ini pasti dari diri kita sendiri, ini ada Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dulu ya sekarang selanjutnya. Jadi kontrol itu tadi kalau dilihat ya dari motivasi perilaku manusia, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini motivasi kita melakukan sesuatu, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, karena tidak mau merasa tidak nyaman. Yang kedua, ingin dapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, karena mereka memang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau ditebak nih Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, mana yang positif sekali? Yang paling baik gitu. Kalau mau motivasi diri kita ini, mana sih yang baik? 1, 2, atau 3? 3. Yang ketiga ya, yang ketiga. Karena berarti kalau ini faktor eksternal. Eksternal ya. Kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor internal. Karena yang kita inginkan disiplin itu yang nomor 3. Iya. Baik. Nah, ini ada kasus lagi. Ini kasusnya nih sering ini sering, saya yakin sering terjadi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Saya ada guru matematika kebetulan. Sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Ya, ada ya pasti ya, Gita ya ada ya. Pada saat ini gurunya Pak Seno kebetulan cowok menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Karena kondisi tersebut, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Justru dengan kondisi seperti itu ya, Pak Seno malah membiarkan teman-teman Iva menertawakan dan malah meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
kelas justru semakin gaduh dan anak-anak pun melihat Iva tertawa karena memegang buku. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat baik atau tidak yang dilakukan oleh Pak Seno? Tidak ya, tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Bully. Ini nah benar ya, jadi bisa menyulitkan siswanya sebenarnya. Kemudian kita akan lihat pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Tidak bagus ya, tidak bagus ya. Tidak boleh Membuli seperti itu. siswa secara tak langsung. Iya, itu pembulian Iya. ya sebenarnya. Nah, kita ngajarin tidak boleh membuli, tapi kita sendiri ternyata tanpa sadar melakukan pembulian. Menurut Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hmm. Kenapa bukan konsekuensi? Dan kenapa dibilang hukuman? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Nanti akan saya kasih tahu deh lebih lanjut apa sih hukuman, apa sih konsekuensi. Dan sekarang kita tebak-tebakan dulu. Menurut Bapak Ibu dengan tadi kasus yang tadi itu hukuman atau konsekuensi ya? Jadi kata kita hukuman, kenapa kita? Kenapa ya? Kenapa ya ini jadi dihukum ya? Kenapa ini jadi hukuman? Kan tadi si Iva ya, Iva. gambar tuh yang perhatikan dirinya kan. Jadi Iya. si Pak Seno ini secara tidak langsung berarti menghukumnya untuk hal yang dia tidak memperhatikan. Iya. Lalu maju ke depan untuk mengerjakan soal mungkin. Dan kalau konsekuensi kayaknya beda, tidak termasuk ke dalam yang dilakukan Pak Seno itu. Benar ya, jadi itu termasuk hukuman. Nah sekarang kita lihat ya, ini kita harus sama-sama sebagai guru kita lihat apa sih perbedaan hukuman dan juga konsekuensi, biar nanti selanjutnya kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah ini dia, hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, satu arah, bisa berbentuk fisik, psikis, verbal atau perbuatan. Satu arah ini maksudnya yang kena cuma satu orang saja, tidak timbal balik ya, tidak ada timbal balik yang hanya satu orang saja. Berarti kalau misalnya guru sama murid yang kena cuma muridnya saja, gurunya tidak. Nah kalau konsekuensi ada kesepakatan dulu sebelum antara guru dan murid dan dapat diukur data perbuatannya. Kalau yang tadi ini kan data perbuatannya tidak ada, berarti sekali dia berbuat langsung dikasih hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini mungkin dilihat dulu 1, 2, 3 beberapa kali baru nanti ada kesepakatan. Nah ini kaitannya seperti yang kita lakukan mengenai kesepakatan kelas. Nah sebelumnya kita cek dulu Bapak Ibu. Kita tebak-tebakan lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi, ya konsekuensi. Diminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, ada timbal balik ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi. Bukan konsekuensi Pak Dimas. Hukuman. Pak Dimas mau dijemur tengah hari. Cuma gara-gara ngobrol. Kan nggak boleh ngobrol. Gak boleh ngobrol kan, berarti dihukum kan. Berarti harusnya dua-duanya dong, jangan salah satu ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Yang dikenai apakah satu arah ataukah timbal balik? Hukuman. Hukuman. Iya, kan cuma siswanya yang kena. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lanjut lagi masih ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Kehilangan
10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi di pojokan duduk pada jam istirahat dihukum sama guru piket karena membuat temannya terluka pada saat bermain di lapangan. Hukuman, benar ya, hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil teman. Ini hubungannya apa? Coba udah kasih dulu hubungannya. Terlalu pindah jauh banget. Ya. Pinjam ini ya cuma gara-gara matahin pensil teman, suruh bersihin WC sekolah. Kecil kan itu. Kecil. Sepele ya, tapi sadis ini ya. Nah ini hukuman. Jadi tadi kita sudah lihat yang kita mundur dulu sebelumnya. Hukuman itu sifatnya bisa berbentuk fisik, psikis, verbal, atau perbuatan, tidak terencana dan hanya satu arah. Hanya ada satu orang saja yang terkena. Kalau konsekuensi ini bisa dibilang timbal balik. Dan ada kesepakatan terlebih dahulu dari gurunya dan juga murid. Nah sekarang pasti penerapannya Bapak Ibu sebelum saya masuk ke sini saya minta tolong Pak Dimas, kita lihat kesepakatan kelas itu ada foto-foto. Boleh keluar dulu nggak Bapak? Itu di bawah ini yang ini. Ya ini. Nah ya boleh. Nah ini kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kita pasti bagusnya di awal semester kita buat. Jadi ini hanya ada dua foto. Ini satu, ini dikasih tahu dulu Bapak Ibu ya tentang apa saja yang menjadi kesepakatan kelasnya. Dikasih tahu butir-butir yang kita bahas bersama dengan murid. Nggak harus wali kelas. Saya misalnya ngajar di kelas mana dalam pelajaran saya boleh silakan kita bikin kesepakatan. Geser Pak, pakai panahnya. Klik aja klik. Nah ya tuh klik aja. Nah ini salah satu contoh. Ini boleh dipakai bahwa kesepakatan kelasnya sudah berhasil setelah kita berbincang-bincang sama siswa ya di kelas. Boleh pakai kayak gini, tanda tangan. Malah ada lagi yang bikin tanda tangannya di foto terus dipajang bersamaan dengan tata tertibnya atau kesepakatannya. Nah sekarang saya ambil contoh Pak Dimas, boleh dibuka lagi yang ini Pak Dimas. Iya, yang sebelahnya iya, yang itu. Nah baik, misalnya saya ambil contoh ini, saya kebetulan sebagai wali kelas di S10E, fase 10E1. Ini ada beberapa kesepakatan kelas, karena saya jadi wali kelas, jadi lebih banyak. Ini yang pertama, sampaikan informasi ketidakhadiran melalui orang tua masing-masing. Ini ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya kita menghindari supaya mereka tidak berbohong. Ini ada nilai kebajikannya supaya mereka tidak berbohong kepada kita. Yang kedua juga, bila izin lebih dari 3 hari wajib menghubungi wakatur atau wakasis. Ini juga nilai kebajikannya. Jadi dari setiap poin-poin ini ada apa sih sebenarnya yang dimaksud, apa yang diminta, nilai kebajikannya. Kemudian bila sakit lebih dari 3 hari, mohon tunjukkan surat keterangan izin dari dokter atau instansi terkait. Sama, ini ketiga-tiganya adalah nilai kebajikannya mengambil nilai kejujuran. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ini ada di bagian pertama ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu poinnya adalah tentang kejujuran. Kemudian, nah ini tentang kelas. Kalau yang tadi tentang kehadiran, ini tentang kelas. Setiap pulang sekolah wajib mengangkat kursi. Ini adalah nilai kedisiplinan di sekolah kita. Tidak boleh ada yang meninggalkan buku paket di laci atau meja. Sama, kedisiplinan. Menggunakan pakaian sesuai aturan yang ada. Nah, ini biasanya menjadi poin kita ya. Tidak boleh menggunakan riasan.
Ini di sekolah kita untuk kedisiplinan, untuk keteraturan, ini semua poinnya sama nilai kebajikannya tentang kedisiplinan. Dan yang selanjutnya ini juga masih sama, tidak boleh berkata kotor. Ini berarti nilai kebajikannya untuk bisa menghargai, saling menghargai, tidak boleh berkata kotor. Untuk perangkat kelas wajib bertanggung jawab masing-masing dengan tugasnya. Ini juga sama dengan nilai butir kebajikan tanggung jawab. Tidak boleh mencoret kelas. Ini bagian kebersihan. Tidak ada yang menunggak pembayaran uang kas karena wali kelas ya. Jadi ini salah satu poin penting ini. Ini kedisiplinan juga. Baik, kita balik lagi nih Pak ke aksi nyata yang di atas ini Pak. Ini Pak. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu juga melaksanakan kesepakatan kelas sebagai wali kelas ya, sebagai wali kelas itu ada ya. Ya, berarti sudah tahu juga ya sebenarnya sudah berjalan. Nah, jadi ini penguatan saya berikan kepada Bapak Ibu bahwa setiap hal-hal yang menjadi poin-poin itu sesungguhnya ada nilai-nilai kebajikannya, ada maksud di belakangnya. Nah, ini adalah salah satu yang perlu kita pahami Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, ada bunyi kesenggol ya, atau mereka mau melakukan sesuatu ya, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dari Bapak Alfikon, penulis buku dan juga dosen dari Amerika. Beliau adalah pemerhati pendidikan juga di Amerika. Maksudnya ini seperti apa ya? Maksudnya seperti ini. Ada kasus lagi nih, ada kasus. Ibu Anas, guru kelas 2 mendapat masalah. Muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan kelas dan selalu berebut setiap kali setelah jam istirahat usai. Ini mengganggu proses pembelajaran. Nah, singkat cerita, supaya anak-anak mau tertib, Ibu Anas memberikan stiker bintang kepada siswa ataupun murid yang bisa tertib. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Nah, karena dapat bintang, jadi mereka rapi. Sayangnya pada saat Bu Anas tidak masuk sekolah digantikan sama Pak Heru, karena Pak Heru tidak tahu mengenai hal ini, anak-anaknya balik lagi berantakan. Nah, ini yang maksudnya nih Bapak Ibu ya, saya mundur, dihukum karena penghargaan. Jadi sebenarnya ngasih hadiah itu iming-imingnya bukan sesuatu yang baik juga sebenarnya. Mungkin kita masih ada ya di kelas itu, siapa yang duluan kerjakan ke depan nanti gue kasih nilai poin plus 5 atau plus 3, intinya ada dapat nilai plus. Itu sebenarnya tidak boleh atau kurang baik. Alasannya mengapa? Mari kita lihat, ini alasannya. Karena kalau untuk pengaruh jangka pendek ada dan jangka panjang juga ada, dan penghargaan ini sebenarnya tidak efektif. Seperti kasus tadi ya, kalau misalnya ganti orang yang punya peraturan sendiri, nggak akan efektif. Bisa merusak hubungan. Misalnya Begita nih, sama anaknya misalnya ada Farel, bikin sesuatu yang baik, dikasihlah hadiah. Tapi kira-kira sama Dimas nggak dikasih hadiah. Nah, ini yang maksudnya bisa merusak hubungan. Padahal perilakunya sama. Mereka tuh sama-sama bikin sesuatu yang membanggakan, tapi mungkin karena ada sesuatu yang lain di balik itu, nah ada yang dapat, ada yang tidak dapat hadiah, ini bisa merusak hubungan. Lalu juga bisa menurunkan kualitas, karena apa? Karena hanya diiming-imingi sama hadiah. Terus bisa mematikan kreativitas. Orang yang biasanya dapat diiming-imingi itu pikirannya justru akan lebih sulit sebenarnya berpikir. Karena dia tujuannya hadiah ya, bukan hasilnya, tujuannya itu cuma hadiah. Dan ini sebenarnya suatu penghargaan, tapi dia sesungguhnya itu dihukum. Penghargaan yang menghukum. Ini perlu sekali kita resapi ya, bagaimana caranya kita tuh menciptakan budaya positif, tapi nggak perlu dikasih hadiah. Jangan eksternalnya, internalnya. Baik, kita lanjut.
Nah, ini keyakinan sekolah ataupun kelas, tadi sudah ada contohnya juga, sudah dikasih tahu. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini poinnya harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan bisa dikatakan gagal. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalaupun nanti Bapak Ibu memberikan contoh-contoh butir-butirnya, dievaluasi lagi sama anak-anak. Kalian setuju atau tidak? Mau mengikuti atau tidak? Nah, itu harus ada kesepakatan. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupaya merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nih bagaimana membentuk keyakinan kelas? Walaupun Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan keyakinan kelas, tapi kita lihat terlebih dahulu. Ini ada beberapa. Lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak deh daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu udah jelas, tapi yang ini ada sesuatu yang berbeda. Iya, disesuaikan memang ya. Sedikit saja biar mudah diingat, gak usah banyak-banyak. 4 poin aja jadi, atau 3 poin saja jadi, tapi yang penting bisa diingat. Berupa pernyataan universal yang umum. Spesifik boleh, tapi lebih bagus lagi kalau dia umum. Dapat diterapkan di kelas, ini wajib, harus bisa diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu jangan hanya setelah sekali dibuat tidak ditinjau. Bisa saja ada hal yang terjadi, kita tinjau ulang. Misalnya saya contoh kemarin sudah bikin keyakinan kelas, saya tinjau lagi, ternyata masih ada yang melanggar, kita tinjau lagi. Tidak masalah, bukan berarti cuma aktifnya atau masa aktifnya itu ya cuma sekali, habis itu selanjutnya tidak boleh ditinjau. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dalam bentuk positif atau kalimat positif, misalnya dilarang membuang sampah. Mungkin ada kata-kata yang lebih baik, misalnya mari bersama-sama jaga keindahan kelas. Kan lebih enak ya, kalau dilarang tuh kayaknya penekanan, perintah, paksaan. Tapi kalau kita ganti, mari bersama-sama kita menjaga kebersihan kelas. Nah, itu dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jangan hanya satu arah. Tadi kita kan belajarnya guru sama murid sama-sama. Oke, bisa paham ya? Bisa dipahami. Nanti yang sudah bikin boleh dievaluasi lagi ya, tidak masalah kita evaluasi. Mungkin dilihat setelah beberapa waktu, oh ada yang meleset. Nah, mungkin bisa kita perbaiki. Posisi kontrol restitusi. Untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu double disenggol ya jadi ya. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Tidak hanya guru, karyawan pun Bapak Ibu di sini ada. Pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ini tadi yang saya sebutkan dari yang materi awal, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau misalnya kita hitung tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, manajer ini adalah bagian yang paling baik. Kita lihat ya, sebagai penghukum. Contohnya ya, kalimat-kalimat yang tidak baik ini dalam penerapan posisi kontrol. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini sebenarnya menghukum siswa kita atau murid-murid kita. Ada pemaksaan, unsur pemaksaannya itu sangat ketara. Kalau persentasenya masih 90% ke atas. Karena kita sebagai penghukum. Kalau misalnya tidak dilakukan, nah kadang-kadang suka ada ujung belakangnya ya. Kalau misalnya tidak mematuhi nanti kasih hukuman ini. Nah itu jelas. Iya, pokoknya ngancam ya, isinya penghukum. Pemantau. Ini agak lebih sedikit, halus sedikit dari penghukum. Kalimatnya biasanya keluar, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu udah melanggar ini nak, tapi kamu tahu tidak konsekuensi atau hukumannya? Agak lebih halus sedikit. Kemudian sebagai teman
teman. Misalnya ada yang bikin salah, ya sudah, tidak apa-apa, ibu paham. Nanti kita perbaiki ya, ada masalah lah. Ada apa ya di dalamnya itu, adalah mungkin sedikit menutupi, masih bisa ditoleransi, ya masih bisa ditoleransi. Pembuat rasa bersalah. Kalau misalnya setelah mereka melakukan kesalahan, kita biasanya ada kata-kata seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Atau masa kamu tidak mau sih bekerja sama ibu? Atau misalnya gini, kan ibu sudah kasih tahu sebelumnya, kok masih dilakukan? Jadi kayak bikin mereka tuh merasa bersalah gitu ya. Jadi ini sebenarnya juga kurang baik Bapak Ibu. Jadi 4 ini dari sini. Nah ini sebenarnya posisinya kurang begitu positif. Yang paling positif ya di sini, manajer. Kita meminta mereka untuk sadar akan diri mereka sendiri. Di sini kita ada pernyataan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira kalau kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kalau yang ini kita tanya, kamu salahnya apa? Kalau yang di sini kita tanya, kamu salah apa nak? Suruh jadi mereka tuh biar ada kesadaran. Kalau yang ini langsung kita tuding, kamu salah karena terlambat. Misalnya langsung kita kasih tahu salahnya. Tapi kalau yang ini kita minta mereka untuk menyadari kesalahan. Kebetulan kemarin saya ada bikin contoh. Silahkan Pak Dimas, saya minta tolong ini yang gambar apa ini? Gambar segitiga ini ada video 1 menit aja, tidak panjang-panjang. Boleh? Ini ada Dimas juga kebetulan. Mas, ibu dengar dari guru BK katanya kamu berselisih dengan guru pada saat pembelajaran matematika. Apa benar kabar tersebut? Kamu berselisih dengan siapa? Ada apa kamu berselisih dengan Pak Beri? Dan sisi kami merasa tidak bersalah ibu, soalnya kami tegur, padahal kami tidak pernah ngapa-ngapain. Baik, ibu paham ya. Berarti kamu mencoba untuk mempertahankan harga diri kamu karena kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu justru dituduh oleh Pak Beri. Tapi coba kamu pikirkan, apakah yang kamu lakukan itu benar dengan melawan guru? Tidak bu, Apa yang seharusnya kamu lakukan? misalnya kami bisa lebih mengontrol emosi kami bu. Baik, sekarang kita coba untuk pikirkan jalan keluarnya. Karena kamu sudah melakukan perselisihan dengan Pak Beri, ibu harap kamu bisa meminta maaf dengan Pak Beri langsung. Bisa kamu lakukan hal tersebut? Insya Allah bisa bu. Namun sebelumnya ibu tanya kamu terlebih dahulu. Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu melanggar atas tindakan kamu? Satu, melawan materi. Dua, paling apa masuk ke kelas bu. Jadi ada 2 sebab sebenarnya ya mengapa kamu seperti itu. Baik, kalau begitu ibu harap kepada Dimas, kamu setelah ini ingin lagi melakukan hal seperti itu, kamu bisa lebih mengontrol lagi emosi kamu dan jangan lupa jaga kedisiplinan. Bisa jadi juga Pak Beri marah dengan tadi karena sebenarnya awalnya kamu tidak disiplin. Bisa dipahami ya Dimas ya. Bisa bu. Baik, setelah ini jangan lupa untuk telepon Pak Beri untuk meminta maaf. Dan kalau gitu silahkan kembali ke kelas. Iya. Itu kebetulan kasusnya sama-sama Dimas namanya, tapi bukan Pak Dimas di sini ya. Balik lagi boleh Pak ke sini Pak. Nah itu posisi manajer sebenarnya ya. Jadi kita tuh minta mereka sadar apa kesalahan kamu di awal itu. Kita minta apa sih kesalahan kamu, apa yang sudah kamu perbuat. Terus juga kalau misalnya gini ya Bapak Ibu, kalau dari 1, 2, 3 sampai 4, kalau misalnya kita bayangkan kalau jadi penghukum kira-kira ekspresinya bagaimana sih Bapak Ibu? Kalau marah tuh gimana tuh mukanya? Cemberut. Coba ada yang kamu coba memperlihatkan. Pasti wajahnya tuh tidak bersahabat ya. Iya. Kalau pemantau ini dia mantau. Tapi ada ekspresi yang bagaimana kira-kira? Kalau dia udah jelas nih, mukanya tuh tidak bersahabat sama Iya. sekali. Kalau yang memantau nih ada wajah-wajah bersahabat tidak kira-kira? Tidak juga ya. Karena senyum-senyum lah. Dari jauh gitu ya, cuma dipelototin. Kalau jadi teman, ekspresinya Senyum. sabar ya. Namanya juga teman kan. Kalau membuat rasa bersalah, sendu, sendu ya bendung gitu ya. Dibilang apa julid itu bukan ya, dibilang jutek juga tidak, tapi ya ada rasa-rasa gimana bisa bikin bersalah. Tapi kalau untuk manajer kira-kira gimana?
Kalau tadi lihat video saya, ekspresi saya gimana? Boleh dong dikasih ini penilaian ya. penilaian. Ya kalau jadi manajer Bapak Ibu kita itu harus seperti lebih dari teman, harus bersahabat ya. Tapi kalimatnya pun juga seperti ini tadi ya, harus sesuatu yang positif gitu Bapak Ibu. Oke, bisa lah ya pasti ya kita ganti ya posisi kita, paling tidak tuh minimal tuh yang di teman boleh lah, tapi kalau bisa tuh ya tunjukkan ke bawah inilah jadi manajer. Kalau teman ini nih kita kayak masih nutupin kesalahan mereka, masih toleransi, tapi sampai kapan mau ditoleransi ya kan? Nah, nggak mungkin kan terus-terusan ditoleransi. Nah ini dia Bapak Ibu, jadi kita lihat ya di sini. Sebenarnya dari apa yang tadi kita bahas itu bisa membuat mereka jadi gagal, bisa menjadi berhasil ya, kontrol dirinya tapi dari luar, ini berhasil tapi kontrol dirinya dari dalam. Ini adalah pembagiannya ada 5, Bapak Ibu bisa lihat ada penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajer. Kita lihat ini juga dari motivasinya, kalau gurunya berbuat seperti apa. Nih ya kalau jadi penghukum tuh suka nyindir-nyindir. Siapa yang suka nyindir? Suka menunjuk, menyakiti pasti. Kalau pembuat rasa bersalah seperti ini adalah bagian-bagiannya. Tapi kita lihat dulu dampaknya, karena ini sebenarnya yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya sebagai penghukum, pasti mereka akan mengulangi kesalahan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, mereka pasti akan merasa rendah diri, insecure kalau kata anak-anak sekarang, ya. Karena kita tuh bikin mereka tuh merasa bersalah. Padahal pertamanya udah confident, sudah percaya diri, malah jadi insecure atau rendah diri. Kalau jadi teman, nah ini mereka tuh jadi lemah sebenarnya, tidak mandiri dan bergantung, ketergantungan jadinya. Terus kalau pemantau, titik beratnya ini kepada sanksi atau hadiah. Ini sebenarnya dihukum dengan penghargaan, itu bagiannya di pemantau karena ada hadiahnya. Tapi kalau di posisi manajer, nah ini kita harapkan mereka jadi pengevaluasi diri dan bagaimana caranya mereka bisa memperbaiki diri. Kemandirian, nilai positifnya atau nilai kebajikannya adalah kemandirian. Ini adalah hasilnya Bapak Ibu ya, bisa dicermati bersama. Dan sangat berbahaya sebenarnya bagian yang ini, bisa dibilang 2 ini cukup berbahaya. Yang ini rentan gitu ya, bagus tapi masih ada kontrol dari luar. Tapi kita maunya yang ini pastinya, yang terakhir ini. Mereka tidak manja, mereka tidak tergantung sama kita, mereka bisa mandiri. Oke, lanjut lagi. Ini hampir di posisi terakhir ya. Di antara kelima posisi kontrol, pastinya kita akan menginginkan menjadi seorang manajer, bukan manajer perusahaan Bapak Ibu ya, manajer untuk posisi guru. Jadi posisi manajer ini kita bisa berbuat bersama murid, mempersilahkan murid dan bisa membantu mereka bertanggung jawab, juga mendukung murid agar bisa menemukan solusi. Tahu dia apa yang harus dilakukan ya. Seperti tadi video, apa yang harus Ima lakukan? Ya Bu, saya minta maaf dan saya akan berubah, tidak seperti itu lagi. Nah itu ya adalah hasil akhir yang kita inginkan. Kemudian segitiga restitusi. Video tadi sebenarnya ada hubungannya juga dengan segitiga restitusi, di mana yang pertama ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, sebuah tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya, jadi semuanya ini adalah hal positif yang harus bisa kita terapkan kepada mereka. Ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi mereka harus belajar dari kesalahan. Perbaiki hubungan, kalau tadi terakhirnya itu dengan cara kita maaf ya. Kemudian tidak boleh dipaksa, harus dari diri mereka sendiri, dari internal dengan eksternalnya. Kemudian nah ini dia tahapannya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan gitu videonya, di bawah ada ini ya tahapan-tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan. Nah ini sebenarnya tindakan ini bukan cuma guru BK saja Bapak Ibu. Biasanya kan kalau ada masalah over ke guru BK. Tidak harus seperti itu. Sebenarnya kita dulu ya, kalau dia bikin masalah kita dulu sebenarnya yang harus melakukan.
Jadi kalau misalnya anak bikin suatu kesalahan, stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya stabilkan identitas itu apa? Kita konfirmasi benar atau tidak mereka melakukan kesalahan tersebut. Benar ya? Tadi kamu bikin salah ya? Kok ibu dengar dari guru piket ada ini gonjang gaji misalnya. Tapi kita tanya sama mereka, bukan langsung nuduh kamu tadi bikin salah gini bukan. Tapi tanya, benar ya tadi ya bikin salah ya? Salahnya apa? Sama siapa? Nah kemudian kalau sudah Bapak Ibu tanyakan hal tersebut, sudah dijawab sama mereka, kita validasi tindakannya. Kita tanya, yang kamu kerjain benar atau tidak? Benar atau tidak sih sebenarnya yang dikerjakan? Kemudian yang terakhir seperti di video tadi, kalau sudah dijawab sama si anak ya, sama si murid, salah Bu yang saya lakukan. Kita tanya juga kenapa salah, tanyakan alasannya sampai detail, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kalau tadi kita sudah ada kesepakatan kelas, kita coba balikan. Apakah kemarin kita bikin kesepakatan kelas itu kamu lakukan atau tidak, atau itu baik atau tidak, dan sebagainya, itu harus kita tanyakan. Menanyakan keyakinan dari si anak tentang kegiatan ataupun tindakan yang sudah dia lakukan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Tadi kita sudah lihat ya, ada videonya. Tinggal dikit lagi, jangan khawatir, ini kayaknya banyak ya. Sudah mulai resah Bapak Ibunya. Sabar, dikit lagi nih, biar tuntas kita ya. Nah, menstabilkan identitas ini prinsipnya adalah bahwa apabila mereka membuat kesalahan, nah ini, itu adalah proses pembelajaran. Nantinya kita geser dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian menstabilkan identitas ini juga merupakan hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita boleh ngomong seperti ini sama anak-anak ya, bagaimana caranya supaya tadi identitasnya gagal supaya menjadi identitas yang baik gitu ya. Ini kalimatnya boleh, kalau kamu terus menyalahkan dirimu sendiri, apakah itu baik buat kamu? Silahkan, boleh kita tanya seperti itu. Nah, validasi tindakan prinsipnya ini berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, jadi harus ada pemikiran stimulus respon yang menjadi proaktif untuk bisa lebih mengenali dan mengakui kebutuhan si murid. Apa tadi kebutuhannya? Kenapa dia bikin kayak gitu? Alasannya apa? Ini di bagian validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, beberapa kalimat yang bisa digunakan, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kalau misalnya itu ada perbandingan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lalu maukah kamu belajar dengan cara lain? Boleh, silakan. Tadi di videoku juga sudah saya coba kasih contoh ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir ini, menanyakan keyakinan. Setelah semuanya kita proses, terakhir ini kasih pertanyaan maupun juga boleh pernyataan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik yang mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Konfirmasi dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya, bagaimana supaya segala sesuatunya itu bisa menjadi lebih baik. Nanyakan keyakinan boleh seperti ini, apa nilai yang kita percaya di sini di sekolah, nilai apa yang sudah disepakati, bagaimana idealnya. Nah Bapak Ibu boleh menggunakan pertanyaan seperti ini. Lanjut lagi, dikit lagi. Ini ada kasusnya, ada banyak kasus, tapi ini kita ambil satu atau dua aja. Nah di sini ada Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan. Tiba-tiba terlibat sebuah pertukaran. Dino menjadi emosi, lalu mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto sampai 3 kancingnya terlepas. Kemudian guru piket melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah menenangkan keduanya, terutama Dino. Di sini dia tanya, dia kasih tahu, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir cerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa berbuat kesalahan itu manusiawi. Untuk mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun dia juga meminta untuk memikirkan cara lain, mungkin lebih efektif. Dan juga kemudian Ibu Suti menanyakan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ini bisa dikatakan tahapan dari segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Dan di sini kalau misalnya lihat posisi Ibu Suti sebagai
sebagai apa? Ada penghukum, ada teman, manajer sudah jadi manajer ya, sudah jadi manajer di sini. Jadi ditanya dulu kenapa, distabilkan dulu, setelah distabilkan udah tahu permasalahannya, kemudian divalidasi benar atau tidak yang kamu lakukan itu, sampai terakhir diminta untuk memikirkan cara apa yang baik supaya jangan terjadi hal seperti itu. Ini masih ada kasus lagi, masih panjang sebenarnya, tapi tadi sudah bisa langsung ditangkap ya Bapak Ibu. Jadi penyelesaiannya adalah karena kancingnya si Anto lepas, kancing bajunya lepas ya, ini nilai kebajikannya, kancing bajunya lepas di sini. Akhirnya Dino itu mau memperbaiki. Terakhir setelah ada mediasi ya, mereka bisa bercengkrama kembali. Di sini disebut bisa bercengkrama kembali. Karena posisinya Bu Suti sudah menjadi manajer, dia bisa membawa si anak yang bertikai tadi. Nah, kita harusnya juga seperti itu Bapak Ibu ya, gimana caranya. Nah, kalau misalnya dilihat nilai kebajikan atau keyakinan kelas apa tadi yang dituju sebenarnya Bapak Ibu? Kita mundur dulu. Untuk mendamaikan, kalau singkatnya ini dua orang berantem didamaikan dengan cara yang baik, nilai kebajikan apa? Disiplinkah? Saling menghargaikah? Tolong menolongkah? Bagaimana Bapak Ibu? Saling menghargai? Iya, saling menghargai ya, karena tadi kan awal kasusnya gara-gara ada senggolan, kan ada senggolan. Jadi harusnya mereka bisa saling menghargai supaya jangan terjadi senggolan. Baik. Ya. Ini kasusnya hampir sama dan sebenarnya ya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira terakhir ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu? Dari posisi-posisi kontrol, dari tadi juga bagaimana kita harus bersikap kepada anak, apakah semuanya bisa kita pahami bersama Bapak Ibu? Bisa ya, bisa lah, masa nggak bisa ya? Iya kan, insya Allah bisa ya, bisa lah, masa nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada sesi siang hari ini. Saya berharap apa yang tadi sudah saya sampaikan, mulai tadi disiplin diri, terus sampai dengan tadi segitiga restitusi, maupun juga macam-macam sifat kita, apakah kita sebagai pengontrol atau pemberi hukuman, sampai dengan manajer. Saya harapkan segala sesuatunya itu diambil yang positif pastinya. Ini adalah suatu gebrakan pembaharuan baru dalam dunia pembelajaran, terutama dalam kurikulum Merdeka, di mana nilai P5 itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita kuatkan. Sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan, tapi untuk kita sendiri berhubung dengan Purmer ya, kita gunakan itu nilai kebajikannya adalah di P5. Baik Bapak Ibu, sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi ini. Semoga bisa menginspirasi. Saya sebagai guru penggerak calon ya, berharap juga yang lainnya juga bisa bergerak ya. Jadi jangan bergerak sendirian, kita tidak bisa kalau bergerak sendirian. Harus sama-sama kita bergeraknya. Maka dari itu untuk mencapai sekolah yang baik, juga anak didik kita yang berkarakter baik, semoga kedepannya kita pun diberikan kelancaran. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dulu kepada kita untuk menutup kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, sudah kita dengarkan sama-sama tadi bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif, terutama untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan sekolah. Bagaimana kita bisa belajar bagaimana untuk membaca karakter siswa, bagaimana kita mengatasi siswa yang bermasalah dan sebagainya. Begitu banyak manfaat yang kita sudah bisa ambil dari materi yang disampaikan oleh Bu Merlin. Tangan dulu untuk Merlin. Kalau gitu saya selaku moderator pada siang ini, saya mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya Trigita Yuliana, guru matematika. Kebetulan kemarin saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi oleh Ibu Patricia Merli. Alhamdulillah sangat banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil dari situ, terutama bagaimana bisa mengenali karakter siswa, bagaimana mengelola siswa agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian juga terutama saya juga wali kelas kebetulan, dan kasus-kasus yang kemarin diberikan itu kebetulan memang ada di kelas saya juga. Jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi beberapa siswa yang termasuk ke dalam kasus yang diberikan oleh Ibu Merli kemarin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Merli yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya dan juga teman-teman kemarin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana. Saya mengajar di SMA Islam Falah sebagai guru kimia. Baik, kemarin kami sudah mendapatkan informasi diseminasi dari disiplin positif dari Ibu Patricia Merli sebagai CGP di SMA Al Falah. Itu banyak terdapat informasi yang baik, dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bu Merli itu merupakan ilmu yang sangat berguna untuk kami menangani siswa, yang kedua untuk menangani daripada situasi sekolah, untuk memberi disiplin positif kepada siswa. Dan diseminasi kemarin itu sangat bermanfaat sekali bagi kami semua, terutama untuk siswa dan terutama untuk kami sebagai guru, ya sebagai untuk menangani siswa. Dan untuk Bu Merli sendiri sebagai TGP selama ini dampaknya itu setelah melaksanakan JGP itu sudah mulai perubahan yang sangat positif sekali, baik kepada pribadinya Bu Merli sendiri maupun kepada sekolah itu sudah memberikan yang terbaik yang untuk sebagai Bu Merli sebagai CGP di sini. Terutama itu biarpun tugas dari CGP ini berat ataupun banyak, tetap Bu Merli melaksanakan tugasnya sebagai guru di SMA Islam Falah ini tetap dilaksanakan. Dan juga banyak inovasi-inovasi terbaru yang diberikan kepada kami, terutama pada saat kami melaksanakan kombel, kami bisa untuk Bu Merli juga bisa untuk berbagi praktik ke sekolah ataupun kepada kami, dan kami akan bisa memberikan kepada guru, kepada siswa pada saat mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil diseminasi kemarin dan juga dari penilaian tentang CGP Patricia Merli. Terima kasih banyak kepada Bu Merli yang sudah memberikan tentang diseminasi tentang disiplin positif untuk di SMA Islam Al Falah Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.